Shalom, selamat pagi Amang Inang dan keluarga. Kita bertemu kembali renungan Carpe Diem hari ini. Harapkanlah kebaikan Tuhan dan Ia akan memberkatimu. Jumat tanggal 29 Juli 2022. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 447 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan untuk pagi ini tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih dalam Kristus Yesus, sahabat Carpe Diem yang terkasih, hidup manusia pernah mengalami kekosongan. Kekosongan karena memang tidak pernah diisi dengan hal-hal yang memberi manfaat dan pengharapan. Seorang psikolog yang bernama Madeline Levin pernah memperhatikan seorang anak yang menggunakan pakaian lengan panjang. Dengan kebiasaan, orang yang suka melukai dirinya juga suka menutup tubuhnya dengan baju atau kemeja lengan panjang. Ketika Levin menegur sapa seseorang itu yang menginginkan supaya orang itu membuka baju bagian tangannya, ia mendapati bahwa baju itu cukup baik, rapi, dan terlihatlah
tulisan di lengan dengan kata kosong atau empty. Sedih rasanya ketika melihat anak muda, bahkan orang dewasa sekalipun, yang tidak memiliki pengharapan. Namun kita bersyukur bahwa anak muda yang mengenal kesempatan untuk menerima pertolongan Tuhan adalah hal yang patut disyukuri. Orang tadi mewakili banyak orang ketika hati mereka kosong. Yohanes menuliskan kembali firman Tuhan ini dan berharap Tuhan Yesus datang mengisi kekosongan dan menawarkan kehidupan dalam kelimpahannya. Allah menaruh kerinduan untuk memiliki hidup seutuhnya dalam hati setiap manusia. Kerinduan kita mengalami hubungan yang penuh kasih dengan Tuhan. Namun Tuhan juga memperingatkan bahwa pencuri akan berusaha menggunakan banyak hal, baik orang, benda, keadaan, untuk merusak hidup orang percaya. Janji yang ditawarkan mereka adalah palsu. Sebaliknya, Yesus menawarkan hidup yang benar, hidup kekal, dan janji bahwa seorang pun tidak akan merebut kita dari tangan Tuhan. Tuhan dapat mengisi ruang kosong dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Jika hari ini kamu dan saya merasakan kelelahan yang luar biasa ketika menatap hidup yang terkesan sia-sia, kita merasa kosong, berserulah kepada Tuhan. Jika kamu mengalami pergumulan serius, termasuk sakit sekalipun, mintalah bantuan dan nasihat dari orang-orang yang kompeten dan juga yang memiliki kedewasaan iman. Dan tentunya, libatkan Tuhan. Karena melibatkan Tuhan tidak akan ada yang sia-sia. Karena Tuhan menyediakan hidup seutuhnya yang berkelimpahan. Itulah hidup yang penuh makna yang dapat kita temui dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hidup yang kosong bagi perjalanan pengkhotbah adalah hidup yang hanya bekerja tanpa tahu kemana ia harus menerima arahan. Hidup yang bekerja tanpa tahu kemana warisan yang akan dia berikan. Hingga akhirnya kekosongan itu timbul kembali. Dan firman Tuhan sekali lagi mengatakan, Tuhanlah yang mampu menutup kekosongan itu dan mengisinya dengan pengharapan, kuasa, dan kepastian. Kepastian akan hidup kekal itulah pilihan kita. Kepastian akan janji Tuhan. Kepastian akan kebangkitan. Dan kepastian untuk hidup yang penuh pengharapan. Kerjakanlah kerjaanmu, kerjakanlah bagianmu, dan serahkan bagian selebihnya kepada Kristus. Tujuan hidupmu adalah Kristus. Jika suatu saat nanti kita mengalami kekosongan itu kembali, ajakannya, biarlah hidup kita di dunia ini sebagai antrian panjang yang penuh dengan kasat mata, tidak terlihat dengan ujungnya, namun hidup yang bertumbuh, yang penuh dengan pengharapan. Itulah yang ditawarkan oleh Yohanes untuk kita kembali pada kesempatan berikan hidup untuk melayani Tuhan, dan hidup itulah yang membuatmu tidak akan pernah kehilangan pengharapan dan menghapus kekosongan dalam hati kita hari ini dan esok dan sampai selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Biarlah Engkau yang memenuhi hati kami, pengharapan kami. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini tidak akan pernah diambil oleh si jahat, karena Engkaulah yang menjaga kami, memberkati kami, dan memampukan kami untuk hidup bermakna dan bermanfaat. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu senantiasa. Amin.